Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir kita akan ada sedikit simulasi untuk latihan bagaimana membuat sebuah inovasi dari permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Tadi Pak Kadi sudah disampaikan beberapa permasalahan yang mungkin sering terjadi di daerah ibu-ibu sekalian. Mungkin sudah juga dianalisis sebelumnya dengan asumsi-asumsi, kemudian ini hasil tadi pagi disampaikan sama Mbak Aziza hasilnya secara data, secara survei yang sudah dilakukan sama ibu-ibu. Kemudian kita coba dari hasil yang sudah ada, permasalahan yang sudah ada, kita coba analisis kira-kira inovasi program apa yang mungkin bisa efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan, caranya adalah dengan kita analisis dulu kira-kira kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Tapi tidak semua masalah bisa kita selesaikan kan. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang mungkin sudah dianalisis, ada banyak sekali rincian permasalahan yang tadi pagi sudah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu, nggak ada Bapak ya. Ibu-ibu juga punya permasalahan yang spesifik yang pengen diselesaikan terlebih dahulu, itu yang mungkin akan kita selesaikan. Jadi untuk sesi terakhir ini kita akan coba membuat kira-kira dari berbagai permasalahan itu yang menjadi permasalahan paling sering terjadi, kemudian dampaknya sangat luas dan kita mampu untuk menyelesaikannya, itu menjadi kita coba selesaikan terlebih dahulu yang namanya prioritas masalah. Oke. Nah, untuk membuat inovasi, sebelum diinovasikan programnya, kita analisis dulu kira-kira permasalahan apa yang pengen difokuskan sama ibu-ibu kader. Yang namanya prioritas masalah. Kenapa harus diprioritaskan? Karena ada dua alasan penting menurut Azwar. Kenapa kita harus dalam menyelesaikan permasalahan itu harus diprioritaskan? Yang pertama itu karena keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya apapun itu, sarana prasarana, sehingga kita tidak mungkin mampu menyelesaikan semua masalahnya sekaligus. Jadi ada yang namanya prioritas masalah terlebih dahulu, karena sebegitu luasnya permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua karena adanya hubungan antara satu masalah dengan permasalahan lain, sehingga ketika kita tahu akar masalahnya, akar pokok masalahnya, kita bisa menyelesaikan akar-akar masalah yang lain. Contohnya penyakit tidak menular, kayak tadi sering disebutkan DM, hipertensi. Sebenarnya akar permasalahannya apa kira-kira? Pola makan, ya kan? Pola hidup, ya benar. Pola hidup sehat. Salah satunya pola makan, pola aktivitas, seperti itu kan. Pola pikir, oke. Baik. Nah, jadi satu permasalahan itu bisa jadi akar permasalahannya itu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus. Jadi kita coba analisis dulu kira-kira apa yang menjadi prioritas permasalahan utama yang ada di daerah kita. Ada beberapa metode untuk menentukan kira-kira permasalahan apa yang paling sering muncul, yang kira-kira penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu, dan kemudian bisa menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus dengan sumber daya yang kita miliki. Oke, next. Ya, ini beberapa contoh metode, langsung aja. Ribet kalau misalnya kita pakai metode. Nah, kita pertama adalah prioritaskan masalah. Setelah kita prioritaskan masalah, kita cari akar masalah dan kita buat program inovasi. Kita terakhir dari sesi ini kita coba pengen sharing, mungkin yang sudah punya inovasi, kita sharing dengan rekan-rekan KBA yang lain. Kira-kira inovasi ini efektif nggak di yang sudah kita jalan di beberapa daerah jalankan? Apakah di daerah lain juga bisa efektif? Itu bisa jadi saling tukar program seperti itu. Jadi langkahnya kita coba prioritaskan dulu permasalahan yang ada di daerah masing-masing, kemudian cari tahu kira-kira akar permasalahannya apa sih dari permasalahan yang ada itu, dan kita coba cari, kita diskusikan, kita coba bantu juga, mungkin nanti di sini akan ada hasilnya juga.
Ya, kita akan diskusi sama-sama kira-kira inovasi apa yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan itu. Program apa yang mungkin bisa kita idekan dari diskusi ini. Jadi yang pertama, untuk memprioritaskan masalah, kita identifikasi dulu permasalahannya. Ini sudah dilakukan tadi pagi dan asumsi-asumsi dari pelatihan sebelumnya ya. Ada beberapa masalah. Nah, dari permasalahan itu kita coba identifikasi kriteria masalahnya. Jadi dari permasalahan itu kita buat listnya dulu, terus kita buat kriteria masalahnya. Kira-kira yang mana yang paling prioritas? Ya, yang paling utama. Dilihatnya kalau misalnya dari biasanya kita melihat suatu kriteria yang paling sering digunakan adalah seberapa besar masalah itu. Kemudian coba next. Ini sudah kita lakukan ya, identifikasi masalah, baik itu secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Kualitatif itu secara asumsi, kita diskusi ini masalah-masalahnya. Secara kuantitatif itu secara angka. Tadi pagi sudah disampaikan beberapa angkanya dalam persentase ataupun dalam grafik. Kita tahu angka-angkanya. Next. Identifikasi masalahnya, kriterianya biasanya besarnya masalah. Jadi kita lihat permasalahan apa yang mempunyai dampak besar terjadi di sekitar kita, baik itu dari jumlahnya, persentasenya, biasanya dilihat dari persentase ataupun jumlah. Kemudian kita lihatnya dampaknya, kira-kira seberapa besar dampak dari permasalahan itu terjadi, baik dari angka kesakitannya atau angka kematiannya. Dan terakhir dari sumber dayanya, baik itu sumber daya dana ataupun sumber daya tenaga atau sarana prasarana dan lain-lain. Jadi dari berbagai permasalahan yang ada, yang bisa menjadi tolak ukur adalah kita melihat seberapa besar, seberapa gawat masalahnya, dan seberapa mampu kita untuk menyelesaikan itu. Jadi kita coba latihan dari permasalahan yang ada, kita akan nilai kriteria-kriteria ini. Kemudian dari kriteria ini sebenarnya ada juga kriteria lain mungkin menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Bapak ya kebiasaan presentasi depan Bapak. Depan, baik. Saya ulangi. Jadi dari prioritas dan kemudian identifikasi karakteristik permasalahan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembobotan. Next. Oke, ini contoh lain dari kriteria masalah. Selain tadi ya, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa gawat, dan seberapa mampu kita melakukannya. Langkah selanjutnya setelah kita punya masalah, setelah kita punya kriteria, adalah kita lakukan pembobotan. Kira-kira setiap permasalahan yang kita miliki itu skornya berapa? Dari skornya itu tergantung diskusi dari kadernya. Didiskusikan angka dari 1 sampai 10, kira-kira skornya berapa? Dan angka yang paling besar dari setiap permasalahan itu akan menjadi prioritas utama. Jadi untuk menentukan suatu program yang penting dan mendesak kita lakukan, kita lihat skornya, pembobotan dari setiap permasalahannya. Seperti itu. Ya, sampai di sini. Sudah ada gambarannya? Belum. Oke. Nyambung ya? Masuk ya? Oke. Kita bagi kelompok aja kali ya. Nanti kita latihannya dengan pembagian kelompok. Ya, lihat dulu kader Afisena Astra? Kemudian setelah tadi permasalahannya ada, kita cari prioritasnya sudah ada ya. Kira-kira
dari berbagai permasalahan kita nanti akan temukan kira-kira yang mana mempunyai prioritas utama, mana jadi prioritas selanjutnya. Kita akan ketemu beberapa prioritas permasalahan di daerah kita masing-masing. Bisa jadi setiap daerah itu punya prioritasnya yang berbeda-beda. Kayak misalnya Depok yang tadi pagi jadi prioritas masalahnya apa? Merokok ya, merokok, JKN, seperti itu kan. Kemudian dianalisis lagi kira-kira di daerah itu ada itu tadi sumber masalahnya ya, permasalahannya. Kira-kira dari permasalahan itu ada sumber daya yang mampu untuk melaksanakannya nggak? Dari sumber dana ataupun sumber daya tenaganya seperti itu. Jadi setiap permasalahan juga punya kemampuan kita dalam menyelesaikannya berbeda-beda seperti itu. Dan di daerah lain juga seperti itu. Mungkin permasalahannya juga berbeda-beda. Nanti dicoba dianalisis kira-kira dari berbagai permasalahan itu yang menjadi fokus prioritasnya yang di bagian apa seperti itu, di program apa. Nanti kita coba diskusikan kira-kira program apa yang bisa menyelesaikannya. Contohnya, ya langsung aja diskusi. Apa? Enggak. Gimana? Gimana ibu ada kayak gitu ya? Kan kayak jadi kayak nggak ada ini ada berapa kelompok coba KBA, Lektor, KBA, Pekayon, KBA, Bina, Nakas, Depok, Jepasek, Malaysia, sama Bangkalan. Ini kan ada hasilnya ada 4, berarti 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, jadi kita belajar menentukan prioritas masalah dan dari masalah tersebut inovasi apa yang mau kita Bikin. ya. Oke, ini ada caranya. Satu, dua, tiga Hanifah, 4, 5, Mas Edi, kemudian 1, 2, 3 Mbak Aziza, 1, 2 Mbak Sendra. Kita diskusi ya Bu ya. Ada masalah kan yang kemarin dilematis. KBA ya. Itu setiap KBA. Ya. Kita untuk tabel ini ya kurang lebih yang akan kita kerjakan adalah tabel ini permasalahan yang sudah ada tadi kalau misalnya ada kita tambahkan.
Remaja. Oke, permasalahannya secara umum di remaja ya. Rokok. Oke. Kemudian di belakang lagi, Ibu. Yang sudah bisa ditulis. Oke, yang sudah bisa kita tuliskan kira-kira prioritas permasalahannya apa di depan. Kemudian kita nanti akan sharingkan ke teman-teman yang lain program yang kepikiran untuk dijalankan. Kita saling sharing dengan teman-teman yang lain. Nanti akan ada masukan dari teman-teman juga kira-kira apa untuk permasalahan di masing-masing KBA sehingga bisa menjadi masukan. Kemudian kira-kira solusinya kita pikirannya ide apa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Untuk menghasilkan sebuah hasil solusi program, biasanya kita mencari dengan menentukan akar permasalahannya, kira-kira akar masalah itu apa, dan itu yang kita kendalikan. Misalnya hipertensi, kenapa dia hipertensi? Karena kebiasaan minum obatnya kurang baik, kemudian kebiasaan makannya kurang baik. Kenapa kebiasaan minum obat dan kebiasaan makan kurang baik? Karena mungkin pengetahuannya masih kurang, sehingga solusi yang kita tawarkan adalah penyuluhan seperti itu. Itu mungkin program yang kemungkinan bisa dijalankan.
Kalau badannya gede. Oh iya boleh. Siap 1, 2, 3. Ya lagi ya. Siap 1, 2, 3. Saya mau ikutan foto. Saya mau ikutan. Bukan KS, bukan KS kita. Kalau KS kita mah itu udah tinggal. Sebentar kita di luar. Biar ditularkan sampai yang muda-muda sampai ada ilustrasi Marina padahal banyak muda anak gede Cila jatuh cinta kan tadi segini udah bisa udah SD lah yang sama bisa kalau kan dapat juga rombongan itu terlambat dulu. Lumayan ya, maksudnya jadi anak-anak jadi nggak bisa kalau hasil itu menyerangnya aneh. Jadi kalau kita murah, menekan apa ya? Menekan keterlambatan dari konsumer. Bukan ini Ibu dari Ya kalau udah nggak ada terbang lagi, kita terakhir kita sharing-sharing. Nah, udah selesai. Udah cukup. Ini, kita nunggu satu lagi ya, satu lagi. Sambil nunggu satu lagi, bangkunya dibentuk untuk depan lagi. Oke, kita simpulkan dulu dari berbagai program yang sudah permasalahan yang sudah dituliskan dan programnya apa gitu. Dari ini udah belum udah oke.
dari semua yang dituliskan kebanyakan adalah programnya beberapa ada hipertensi, ada gizi, kemudian ada rokok, dan ada ini hipertensi, kemudian kunjungan posyandu, kemudian merokok. Ya, kebanyakan adalah hipertensi, rokok, gizi, dan ada sama rokok juga. Nah, kemudian beberapa solusi programnya adalah penyuluhan. Jadi karena beberapa KBA menganalisis bahwa akar permasalahannya adalah pengetahuannya. Jadi dengan pengetahuan yang baik bisa meningkatkan perilaku yang baik juga di masyarakatnya, seperti itu kan. Jadi beberapa dengan dilakukan penyuluhan, tapi ada yang berbeda dari penyuluhannya. Kita akan lakukan sesi sharing. Kira-kira penyuluhan yang bagaimana yang berbeda dari setiap KBA. Karena tadi ada yang menarik, ada yang penyuluhannya dengan khususkan dengan remaja dengan berbagai metodenya. Kemudian kalau yang hipertensi, kalau hipertensinya kita penyuluhan biasa, mungkin kita sampaikan permasalahan hipertensi bla bla bla, mungkin itu akan masuk dan akan kembali lagi gitu kan. Mungkin informasinya akan nyampe tapi tidak terlalu mengena. Jadi apa sih penyuluhan yang bagaimana yang mungkin jadi inovasi di beberapa KBA gitu. Mungkin kita bisa sharing. Misalnya dari KBA ini penyuluhan yang dilakukan sambil dilakukan dengan olahraga seperti itu. Kita lakukan sharing ya. Oke. Kita coba sharing dari beberapa KBA ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi dari KBA lainnya. Ini KBA Lengkong Kulon. Siapa orangnya? Ya, di-sharingkan waktunya 3 menit. Tapi kalau misalnya ada masukan, kasih masukan kira-kira programnya ini bagusnya diapain gitu ya. Karena kan ini mungkin ada gitu. Dikasih penyuluhannya model apa gitu, nanti kita rangkum. 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari KBA Lengkong Kulon. Permasalahan kita yang paling utama adalah hipertensi. Jadi kami akan mengadakan posbindu. Posbindunya biar keren-keren, namanya posbindu zaman now. Biar kedengaran gimana gitu ya. Kita akan melakukan kita penyuluhan ya. Sebenarnya penyuluhan yang paling efektif bagi kita itu melalui ikut masuk ke pengajian ibu-ibu. Karena di kita itu Lengkong Kulon ada 3 kali sesi pengajian, hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis. Jadi memasukkan informasi lewat pengajian itu lebih greget, lebih kena gitu. Apalagi kita mintain dana-dana buat ini juga lebih cepat gitu, lebih pas. Terus selain itu juga sebelum kita penyuluhan biasanya kita ngobrol dulu sama ustazahnya, biar ditambahin nama dalil apa gitu. Jadi dia bisa lebih mengena gitu. Kalau kita langsung ngomong ke ibunya, kadang ibunya lebih pintar ngelesnya bu. Biasanya kita, bu, kalau hipertensi itu harus minum obat darah tinggi setiap hari ya bu. Oh, kata ibunya gini, saya kalau udah minum tiap hari gini bu, tekanan darah saya udah normal tuh. Terus saya minum tiap hari, tambah darah saya makin rendah, dan saya kekurangan darah. Gimana dong bu? Gitu. Dia jawabnya lebih ngelesnya pasti ada aja gitu. Nanti kalau gitu enggak kebanyakan minum obat tiap hari, ntar ginjal saya gimana bu? Gitu. Jadi kita melibatkan ustazah juga, tokoh masyarakat juga. Yang paling efektif di kita ya lewat pengajian juga gitu. Selain itu kita ngadain senam lansia juga setiap hari Jumat sore. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Karena hipertensi banyak, kita tampung dulu hipertensi dulu ya. Hipertensi nanti akan ada masukan dari ibu-ibu sekalian untuk program hipertensi kira-kira inovasi apa lagi yang bisa diselipkan gitu. Oke, hipertensi selanjutnya dari KBA kebun pala, ya kebun pala dan kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KBA Kebun Pala dan Kebun Jeruk, sama-sama kebun ya Bu. Yang satu kebun pala, satu kebun jeruk. Kami dari KBA Kebun Pala dan Kebun Jeruk mengangkat permasalahan itu hipertensi. Kebetulan kemarin juga acara kriteria sehat di tempat kami itu memang lebih banyak tuh hipertensi. Terus program yang akan kita lakukan untuk menangani masalah hipertensi ini, kita akan mengadakan penyuluhan. Penyuluhannya itu lewat, kebetulan di kami itu memang sering ada arisan ya Bu ya. Ada arisan RT, ada arisan RW ya. Nah disitulah kita mungkin akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Karena hipertensi itu tidak mesti mereka orang itu sudah lanjut usia, tidak mesti ya Bu. Bahkan yang masih muda pun bisa terkena hipertensi. Dan bisa juga kita memberikan penyuluhan itu lewat senam. Kebetulan di RPTRA kami memang sudah ada senam secara rutin ya. Nah mungkin di situ kita akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Itu permasalahan dari hipertensi ini sebenarnya dari pola hidup ya Bu ya. Mungkin pola hidup yang kurang baik ya. Terus kurang olahraga juga, terus pola makan, terus kurang istirahat juga. Itulah yang mungkin bisa menyebabkan hipertensi. Terus kegawatan masalah yang disebabkan dari hipertensi yaitu bisa menyebabkan stroke, jantung, bisa juga gagal ginjal ya Bu ya, seperti itu. Terus cara penanganan mungkin pemeriksaan diri ke puskesmas secara rutin, terus olahraga juga rutin, terus kontrolnya juga rutin, terus sama minum obatnya secara teratur ya. Kebetulan kita ini sebagai kader harus berperan aktif ya Bu, berperan aktif, ikut serta mendukung dan membantu agar mereka itu berpikiran positif, agar menjadi hidup lebih sehat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi hipertensi? Yang jelas kalau di RW orang hipertensi disebabkan oleh status quo. Ada masukan untuk program penyuluhan hipertensi? Ada metode khusus kira-kira yang bisa jadi masukannya? Kalau kata Mbak Mai tadi, ketika kita penyuluhan, salah satu cara yang efektif untuk disampaikan adalah apa yang kami sampaikan, apakah manfaatnya dulu atau dampaknya dulu? Dulu ya. Mungkin kalau misalnya saya kepikiran, kalau misalnya kita jelaskan dampaknya dengan contoh orangnya langsung, mungkin bisa menjadi salah satu motivasi ketika kita mengadakan penyuluhan. Misalnya kita tampilkan orang yang dia hipertensi sudah lama dan dia punya beberapa penyakit komplikasi. Itu mungkin bisa memotivasi ibu-ibu yang mungkin di pengajian atau di masyarakat. Mungkin ya saya kepikirannya gitu. Atau ada ibu lain kira-kira penyuluhan yang model apa yang bisa disampaikan? Kalau tadi lewat arisan, lewat pengajian, oke. Berarti kita sasarannya sudah jelas. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian. Jadi sudah ada sasaran orang-orangnya, tinggal disampaikan dengan metodenya mungkin yang bisa dimodifikasi. Tadi metode-metodenya dengan disampaikan secara lisan, berbagai permasalahannya, berbagai penyebabnya dan apa dampaknya, mungkin sudah bagus. Ada masukan lain nggak? Atau kita sharing dulu yang lain? Ntar kita tampung lagi. Sharing dulu.
Oke, selanjutnya KBA yang merokok ada dua kelompok, KBA Depok sama KBA sebutannya. Siapa aja yang merokok? Oh ya, yang Depok dulu ya, coba yang Depok. Sharing dulu program merokoknya, intervensinya apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah lansia, kami alhamdulillah di Kota Depok sudah ada Posbindu PTM. Kami juga sudah membentuk Agent of Change. Jadi sebulan 2 kali ada penimbangan dan di senam kami juga melakukan pelayanan. Insya Allah kalau untuk urusan lansia kami aman. Selanjutnya walaupun hipertensi masih menjadi masalah. Selanjutnya ternyata remaja amat sangat sulit tersentuh. Saya lihat bahkan remaja yang SMP belum bisa jajan tapi bisa merokok. Seperti itu, badan kurus-kurus tapi merokok, saya sedih banget. Akhirnya masalah merokok ini menjadi sasaran kami. Insya Allah di tahun 2018 kami dengan sasaran remaja. Ternyata remaja itu ada juga yang hipertensi. Jadi sasaran remaja ini inovasi kami adalah pos pelayanan terpadu remaja atau Posyama. Insya Allah akan menjadi program kami di tahun 2018 dengan itu dia pelaksanaan 1 bulan sekali pelayanan terhadap remaja. Tapi yang sedang kami pikirkan bagaimana ini remajanya bisa kita data betul mereka, tapi pola hidupnya kayaknya paling sehat sedunia, merokok berarti kan menzolimi diri sendiri. Ya seperti itu kami, tapi insya Allah dengan semangat yang sangat tinggi kami akan melaksanakan pos pelayanan terpadu kepada remaja. Demikian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pos pelayanan terpadu remaja belum ada ya? Oh, berarti ini inovasi ya. Apa namanya? Bina keluarga remaja. Oke. Oke, itu tadi dari Depok. Satu lagi dari siapa yang merokok? Satu lagi. Apa aja, Bu? Ya, tambahin aja. Apa namanya? Oke, kalau saran dari Ibu tadi, kalau untuk yang merokok mungkin ada tempat khusus untuk orang yang merokok. Kebiasaan orang-orang yang merokok adalah dia merokok di dalam rumah ya, itu yang sering ditemukan ya. Nah, bagaimana cara menyadarkan agar kalau misalnya tadi programnya dari Depok adalah jangan sampai yang bunda juga ikut merokok. Nah, yang jadi PR juga adalah bagaimana bapak-bapaknya jangan merokok dalam rumah. Jadi diberikan tempat khusus untuk tidak merokok. Karena informasi terbaru ya, informasi terbaru saya dapat informasi terbaru tentang rokok. Rokok itu tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, namanya itu rokok aktif. Ada yang namanya rokok pasif, yaitu second thought. Jadi orang kedua yang menerima asap itu lebih berbahaya. Ternyata ada orang ketiga yang lebih berbahaya. Gak tau kan? Jadi ada informasi terbaru nih dari penelitian di Amerika. Ternyata ada orang ketiga yang dia lebih berbahaya untuk akibat merokok. Jadi rokoknya itu ketika dia hirup itu dampak asapnya ke diri sendiri. Ketika dia hembuskan dampak ke orang lain. Nah, ada program dia tidak merokok di dalam rumah, jadi dia merokok di luar rumah. Orang ketiga yang kena adalah anaknya. Kenapa? Ketika dia merokok, dia merokoknya di luar rumah. Asapnya itu ke bajunya. Dan dia tidak dengan anak. Ketika dia merokok, dia tidak dekat dengan anaknya. Jadi anaknya bukan perokok pasif, karena dia tidak terkena asap secara langsung. Tapi rokok itu asapnya melekat ke bajunya. Itu adalah
penelitian terbaru bahwa rokok itu juga masih bisa menyebabkan orang ketiga walaupun dia tidak terkena langsung asapnya. Jadi ketika bapaknya merokok di luar, bukan gitu. Ya, itu penelitiannya ya. Ketika merokok di luar, bajunya habis merokok itu dia melumpuhkan anaknya. Ternyata anaknya juga berisiko. Di Amerika ditemukan anak-anak itu juga terkena kanker paru gitu. Setelah diteliti ternyata itu dari bajunya, dari baju bapak, dari asap rokoknya. Itu salah satu permasalahan rokok yang mulai berkembang akar permasalahannya. Ternyata tidak hanya ke diri sendiri, tidak hanya ke orang lain, juga terkena ketika ketika dia punya anak dan dia memeluk anaknya, itu bisa juga menyebabkan beresiko rokok terhadap anaknya. Snack ini, busway ini, naik busway. Apa TB? Apa inovasinya? Oh, ya metodenya bisa tadi ya, bisa dengan penyuluhan, bisa juga dengan penyadaran. Oh, oke, berarti bisa juga dengan informasi baru kasih tahu ke masyarakat bahwa ada informasi baru tentang rokok ini, gitu. Metodenya tadi. Yang selanjutnya tentang BGM, bawah garis. Menarik nih, silakan. Ketika yang lainnya fokus ke penyakit tidak menular, ada yang ternyata ke anak balita. Kenapa BGM? Kenapa BGM dan apa program inovasinya? Ada satu. Kami dari KBS Ciganjur Berseri, masalah BGM yaitu sasaran balita dan orang tua balita. Yang pertama yaitu menimbang balita. Dan selama ini kita di Posyandu ya kebanyakan ada beberapa balita kita yang ke BGM. Nah, kita mengupayakan sebagai kader ini mengupayakan pertama yaitu memberikan makan sehat. Yang kedua yaitu inisiasi dana sehat, dan yang ketiga pembentukan pos gizi. Nah, untuk pembentukan pos gizi ini, di dalam pembentukan pos gizi ini kita memberikan kepada mengajarkan kepada orang tua balita untuk memberikan makanan sehat dan memasak masakan yang sehat untuk balitanya. Dan untuk balitanya, pertama pagi kita memberikan cemilan sehat sekira jam 9 pagi. Nah, ntar waktu makan jam 11 kita memberikan makanan sehat. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada masukan nggak untuk BGM? Ada inovasi lagi supaya tadi anak-anaknya bisa datang. Mungkin tadi inovasi yang dilakukan sama Ibu siapa yang kasih balon dari sini ya? Tengkong kulong. Jadi dia bisa jadi salah satu tambahan kalau di Tengkong kulong supaya dia bayi tadi itu bisa datang 100%, dikasih balon itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Balon yang pakai tali yang bisa dipegang erat-erat biar nggak meletus. Oke. Jadi prioritas pelaksana yang ketiga ini adalah BGM, kemudian diberikan makanan sehat, pembentukan pos gizi. Jadi yang barunya adalah pos gizi. Seperti itu. Ada lagi masukan untuk ini? Kita dari pulang masukannya tentang balon. Ada lagi? Iya, balonnya dari mana? Kalau kita untuk membuat anak-anak datang ke Posyandu itu kita kasih ini Bu, kasih balon gitu. Kita membeli balonnya itu dari dana sehat Bu. Kami meminta uang kepada warga, satu kakak itu Rp2.000. Di kami kurang lebih 500 kakak. Jadi 50%-nya saja sudah masuk, alhamdulillah. Sudah bisa buat
bikin sekarang kita beli bubur kacang semuanya gratis gitu. Bahkan kadang kalau ada pengobatan juga kita gratiskan gitu. Oke, itu sharing dari ada lagi yang mau sharing terkait program pengembangan program ya dari penyuluhan di anak-anak. Jadi karena sasarannya anak-anak, yang menjadi perhatian anak-anak itu adalah mainan, jadinya salah satunya dengan balon seperti itu. Itu bisa jadi salah satu pengembangan program yang bersifat inovatif. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti kita lanjut ke permasalahan selanjutnya tentang inovasi program ASI ya, dari kelompok. Ya boleh. Kamu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari daerah Cengkareng Timur, Pulau Pramuka, sama Ramadjati. Di sini kami mengangkat tentang kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, diantaranya keluarga yang OKB, hamil, balita yang mendapat imunisasi, asieklosis dan mantan bertengah balita. Di sini kami mengangkat untuk ASI inklusif karena zaman sekarang tuh anak-anak muda sekarang itu pada dasarnya apa antar malu, apa antar gengsi, apa takut nggak cantik gitu ya. Jadi, nah itu dia. Lain dengan umur kita dulu ya, karena kita nggak punya duit, jadi kita menyusun sampai 2 tahun lebih, bahkan 3 tahun. Tapi kalau dikasih sekarang kita memberikan iman kepada pada di arisan RT RW maupun di pengajian. Tapi yang memang yang sayang anaknya memang dia mendengarkan dengan keluhan itu ngikutin. Tapi bagi pekerja kita ngambil kesimpulan barangkali kita sekarang coba kita batasi. Kedua ini Bu cuti kerjanya itu diperpanjang barangkali yang bekerja. Kita cuti kerja untuk melahirkan itu kan 3 bulan, kadang-kadang cuma 9,5 udah goyang-goyang gitu. Bagaimana caranya inovasi kita coba perusahaan bisa memberi cuti lebih panjang untuk bagi yang menyusui yang kerja. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sebelahnya. Oke, itu untuk ASI eksklusif. Jadi ada beberapa program baru, cuti yang lebih diperpanjang, makanya sama ikut persusuan supaya anaknya tetap diberikan ASI. Ada yang mau sharing di KDA lain mungkin juga pernah melakukan program ASI ini, yang kemudian angka cakupan ASI eksklusifnya meningkat gara-gara program tersebut. Ada yang mau sharing atau ada ide pintas untuk ASI eksklusif ini? Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Jadi salah satu program yang bisa beberapa program yang mungkin bisa dijalankan untuk ASI eksklusif dan mungkin juga sudah pernah dijalankan sebelumnya. Tinggal dijalankan di lapangan. Terakhir tentang KBA Pekayan. Prioritasnya tentang kunjungan posyandu. Ya, Pekayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KBA Kayon, permasalahan kita adalah kunjungan ke posyandu untuk balita kurang sekali. Ada tapi kurang. Jadi kita selalu setelah kunjungan besoknya kita survei di keluarga gitu. Pospindu pun juga begitu. Alasannya karena banyak yang pensiun ya Bu ya, tempat kita itu. Jadi saya ambil pensiun udah periksa di sana, udah periksa darah, udah begini gitu, udah dapat obat gitu. Jadi masalah kita begitu. Inovasi kita mau mengadakan dana sehat itu, alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang. Kita
kita berikan obat-obat untuk merangsang para ibu-ibu itu datang ke posyandu gitu. Kita berikan obat itu gitu. Itu aja ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Jadi salah satu pengembangan programnya adalah memaksimalkan dana sehatnya dalam bentuk obat ya. Supaya jadi obat itu salah satu daya tarik untuk masyarakat supaya dia berkunjung ke posyandu dan posyandu ya. Oke. Jadi setiap daerah itu punya permasalahan masing-masing dan punya daya tarik masing-masing. Kalau yang di sini tadi balon, kalau di sini tadi obat, mungkin di belakang tadi BGM apa namanya tadi pos gizinya ya, pos gizinya. Dan mungkin di daerah lain juga punya apa namanya kearifan lokalnya masing-masing, punya kespesifikan atau ciri khas dari apa namanya daerahnya masing-masing. Oke, itu aja mungkin sharing session untuk pengembangan program dari saya. Untuk goalsnya kita tujuannya adalah kita punya arahan prioritas permasalahan yang kita punya apa, kegiatan apa kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tadi langkahnya kita cari dulu prioritasnya, kemudian kita cari akar permasalahannya. Dari akar permasalahan itu kita ketemu kira-kira program apa yang cocok untuk menyelesaikannya. Tapi semua persoalan itu pasti punya solusinya. Dan solusi terbaik dari setiap permasalahan adalah kegiatan terbaik yang bisa kita lakukan adalah kegiatan yang bisa dijalankan. Percuma aja kita merencanakannya bagus-bagus, tapi kegiatan itu tidak bisa dijalankan kan. Jadi mudah-mudahan semua kegiatan tadi yang sudah direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan berjalan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sesaat, tidak hanya di awal, angkat-angkat gitu ya. Atau ada teori guna, semangat di awal, kosong di tengah, baru lagi semangat di akhir karena pelan-pelan. Ya, semoga kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di daerah kita masing-masing. Karena definisi kebermanfaatan itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, di sekitar kita lah. Walaupun dia permasalahan kecil ataupun permasalahan yang besar. Ketika kita sudah bisa mampu menyelesaikan permasalahan, berarti kita sudah bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Super sekali. Oke, itu aja dari saya.